Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita saja ya, mungkin untuk para pengguna handphone Samsung. Yang seperti kita ketahui bersama, untuk ponsel-ponsel Samsung, entah itu Samsung seri A ataupun seri S, Fold, Flip, dan lain-lain ya. Jadi saya pegang ponsel ini, Samsung Note 20 Ultra. Itu sudah ada ya, kalau sekarang itu sekitar 2 bulanan lah. Saya beli unit HP ini dan ada rasa khawatir ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman yang pernah saya baca di beberapa grup ya, grup HP ini, itu ternyata ya si layarnya itu kalau menurut saya sih gampangan ya, gampangannya itu gampangan kena masalah. Kalau teman-teman berencana mau beli HP Samsung Note 20 Ultra dengan kondisi second ya, kondisinya bekas, kalau menurut saya sih harap hati-hati, karena ya kita gak bakalan tahu ataupun tidak tahu riwayat si HP second ya. Dan kebetulan ini HP yang saya gunakan adalah HP second juga ya, dengan harga 6 juta ke atas kan bukan harga yang murah. Handphone second tapi harganya mahal ya. Kalau harga barunya kan mungkin lebih dari 13 jutaan. Dan untuk layar-layar AMOLED ya, ini kan si Note 20 Ultra itu sudah pakai Dynamic AMOLED. Ya tahu sendirilah, kalau layar Dynamic AMOLED itu kan jenis panel layar yang digunakan untuk ponsel-ponsel Samsung seri flagship ya, ataupun yang kelas atas. Oke. Kalau misalkan ditanya masalah kualitasnya gimana ya, hasil gambar yang dipancarkannya gimana, ya tentu itu menjadi salah satu kelebihan dari HP ini. Ya kalau Note 20 Ultra itu kan selain dari desainnya yang bagus ya, bentuknya kan kotak. Terus layarnya juga melengkung. Selain melengkung juga ini kan besar, 6,9 in. Dan juga resolusinya itu kan sudah Quad HD ya. Jadi benar-benar udah bagus banget, dan refresh rate layarnya sudah 120 Hz. Jadi kalau masalah layar tentu ya masalah masalah keunggulan itu bukan kelas yang biasa-biasa ya. Jadi benar-benar kelas tinggi banget. Nah, dilemanya itu kalau sampai kena masalah, misalkan terjatuh ataupun tertekan ataupun penggunaan yang terlalu kasar gitu ya, yang mengakibatkan si HP-nya itu kepanasan. Nah, ini ada sebuah fakta ya. Layar AMOLED itu bahannya ya, ini itu benar-benar tipis ya, tipis banget. Ya, oke, tipis dibandingkan dengan layar ponsel dengan tipe IPS. Kalau IPS sih, kalau menurut saya ya, itu jarang banget kena masalah. Jarang banget. Ya kecuali kalau sampai jatuhnya benar-benar parah banget lah, pasti itu kena. Tapi kalau misalkan jatuh biasa ataupun kepanasan gitu ya, kita main game kepanasan, ataupun update software, update perangkat lunak yang ada di HP tersebut, saya yakin bakalan kuat. Tapi beda cerita sama HP ini. Samsung Note 20 Ultra ataupun S20 itu ya teman-teman baca sendirilah di grup-grup pengguna HP Samsung, itu kebanyakan setelah proses update ya, ataupun pada saat update itu, update pembaharuan ya perangkat lunak, malah muncul green line ya, misalkan kayak hijau gini kan dari atas ke bawah set gitu. Kalau ini kan bukan green line ya, ini kan edge yang di pinggir gitu. Nah, seperti ini menu edge-nya. Kalau green line itu kan di dalam layar ini, garis-garis gitu.
Dan itu nggak bisa diperbaiki teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengguna Samsung Note 20 Ultra, muncul garis hijau ataupun pink, misalkan satu garis, itu biasanya lama-kelamaan akan nambah. Tapi nggak langsung hari itu juga ya. Mungkin udah beberapa hari, beberapa bulan. Nanti muncul lagi 2 garis, 3 garis, bahkan sampai penuh kayak senar gitar gitu. Itu sebenarnya saya udah bosen ya lihat permasalahan seperti itu. Dan setahu saya nih ya, setahu saya itu pihak Samsung belum memberikan jawaban yang pasti. Sebenarnya itu diakibatkan karena apa? Karena kelalaian dari pengguna, ataupun memang dari kualitas, ataupun ya dari si layar AMOLED itu sendiri. Itu saya belum pernah melihat ya. Kalau misalkan teman-teman ada ataupun pernah melihat ada buktinya bahwa pihak Samsung itu menjelaskan munculnya green line, garis hijau di layar, garis pink di layar, itu kenapa? Cara agar tidak terkenanya itu bagaimana? Nah, itu saya belum pernah melihat keterangan secara resmi. Kalau seperti saya menjelaskan, oh ini garis hijau mungkin karena panas, mungkin karena tertekan, yaitu pendapat dari pengguna. Kebetulan saya juga kan pakai nih HP Note 20 Ultra yang layar itu kan pakai Dynamic AMOLED. Selama saya menggunakan ponsel dengan layar IPS, itu aman. Bahkan saya belum pernah lihat layar IPS itu sudah berhasil update, ataupun dalam waktu 1-2 tahun itu kena green line, nggak pernah. Ya, saya nggak pernah lihat seperti itu. Kalaupun ada, mungkin jarang. Tapi ini ya, untuk ponsel dengan layar AMOLED, mau OLED, mau AMOLED, mau Dynamic AMOLED, itu pasti kena. Tapi masalah waktunya kan kita nggak tahu kapan muncul si green line itu. Dan yang saya tahu, apabila HP teman-teman kena green line, garis hijau, garis pink, ya, para pengguna HP Samsung, misalkan yang Note 20 Ultra, kalau dibawa ke service center, pasti pilihannya satu, yaitu ganti LCD, panel, dan juga baterai, biasanya kayak gitu, ataupun layarnya aja. Harganya itu benar-benar mahal, 3-4 jutaan untuk panel layar Dynamic AMOLED yang melengkung kayak gini. Wah, pokoknya luar biasa mahalnya ya. Jadi kalau teman-teman membeli ponsel dengan layar AMOLED, harap hati-hati, khususnya untuk jenis Dynamic AMOLED. Oke, jadi yang saya ceritakan itu berdasarkan pengalaman saya selama baca-baca di grup ya, termasuk juga di Samsung Member nih. Saya suka ngoceh-ngoceh juga di Samsung Member, ngasih-ngasih tips gimana lah gitu ya. Kebanyakan kan masalahnya dari layar gitu ya. Oke, jadi masalah di HP Samsung flagship itu mau Fold, mau Flip, mau yang S, mau yang Note, pasti di layar ya. Saya yakin masalahnya itu pasti di layar. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada niatan mau beli HP Samsung flagship, seri S lah, mau seri Note, atau Fold, mau Flip, saya himbau hati-hati, nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan karena layar AMOLED ini tipis banget teman-teman, tipis banget ya, kayak plastik apa ya, laminasi atau apa gitu, pokoknya tipis ya. Oke, beda sama layar IPS. Kalau IPS sih tebal banget ya. Kalau kena masalah, nah itu pilihannya. Kecuali lah kalau misalkan teman-teman nggak mau tahu, nggak masalah gitu ya, ya oke, nggak apa-apa. Tapi saya sebagai pengguna dari HP yang kelas entry level lah, itu kan awalnya saya pakai nih A21s, tapi ini masih dipakai ya buat ngerekam. Dan sekarang saya mau pakai Samsung Note 20. Kebetulan kalau di HP saya sih nggak muncul ya, nggak muncul green line ya, mudah-mudahan nggak sampai muncul green line. Kalau misalkan muncul green line, wah pasti pilihannya ganti layar, ganti LCD. Itu harganya 3-4 juta, mahal ya. Kalau yang Super AMOLED mungkin kurang dari 2 jutaan. Terus ada misalkan, oh bang bisa tanpa ganti layar, misalkan di bonding. Untuk apa sih kalau bonding itu? Untuk green screen.
layarnya keijo-ijoan gitulah, kacau lah pokoknya warnanya gitu ya, nggak natural. Kalau green line muncul garis, teman-teman cek aja deh di grup Facebook ataupun di YouTube ya, ataupun di TikTok juga banyak yang share masalah di layar. Kalau udah garis hijau, pink, udah pilihannya satu, yaitu ganti layar. Kalau dijual pasti harganya murah HP-nya ya. Jadi itu adalah resiko untuk teman-teman para pengguna dengan layar AMOLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, mau OLED juga, kayak iPhone kan ada yang OLED. Itu resikonya adalah muncul garis-garis gitu ya, kayak garis senar gitulah. Oke ya, itu saya bukan nakut-nakutin, cuman menghimbau hati-hati. Oke, karena nggak ada jaminan. Bisa saja garansinya misalkan HP-nya itu 1 tahun, udah lewat garansi, kena gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Oke, jadi harap hati-hati. Ini adalah HP dengan kualitas layar yang bagus, tapi resikonya benar-benar tinggi. Harap dijaga dengan baik. Nggak boleh menggunakan HP ini sembarangan. Oke ya, mudah-mudahan HP teman-teman yang pakai layar AMOLED awet-awet ya, jangan sampai kena masalah. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa mencerahkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.